Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara diseminasi budaya positif sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 6. Jangan lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Hajah Israwati SPD selaku Kepala Sekolah UPPD SD Negeri 1 Telaga. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru UPPD SD Negeri 1 Telaga. Saya akan membacakan susunan acara seminar pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan, yang terakhir penutup. Acara pertama pembukaan, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya sambutan yang pertama kepada Ibu Hajah Israwati dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Dewan Guru dan Staf PTD SD Negeri 1 Telaga yang menghormati, juga Bapak M. Fitri Mustarifin selaku calon guru penggerak angkatan 6. Puji dan syukur pada hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul dalam ruangan kelas 4 ini dalam rangka kita bersama-sama mengikuti kegiatan oleh calon guru penggerak, yakni seminar tentang diseminasi budaya positif sekolah yang merupakan tugas utama mereka menjalankan selaku TGP angkatan 6. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Semoga sahabat beliau senantiasa mengikuti jejak langkah kita dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu guru, alhamdulillah kita senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan yang mudah-mudahan itu semua membawa keberkahan kita untuk menjalankan tugas dan aktivitas kita yang merupakan kewajiban kita sehari-hari di dalam dunia pendidikan. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia berkenan mengikuti, menghadiri acara yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak. Kita bersama-sama mendukung dan mendorong, meridai dan senantiasa memotivasi untuk rekan kita yang mudah-mudahan kedepannya akan membawa suatu pencerahan yang sangat baik untuk sekolah kita. Mudah-mudahan juga akan membawakan kemajuan bagi dunia pendidikan di sekolah kita, khususnya PTD SD Negeri 1 Telaga. Dan juga semoga dari kegiatan ini akan memberikan wawasan bagi kita semua yang mudah-mudahan kedepannya nanti bagi Bapak Ibu guru yang nanti akan berkenan juga mengikuti CGP di masa akan datang bisa memberikan contoh yang sudah diberikan oleh rekan kita yang pertama ini, yang mudah-mudahan
Ini semua akan memberikan keberhasilan dan terutama khusus pada Bapak Fitri yang merupakan calon guru penggerak di tahun ini. Semoga diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Fitri selaku KGP juga akan memberikan kita perhatian terutama untuk sekolah kita. Nah, jadi ada budaya positif yang mungkin akan dipaparkan oleh beliau dan mudah-mudahan kita semua bisa mempelajarinya lah, mengikuti apa-apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Fitri selaku KGP. Ya, mudah-mudahan itu yang dapat disampaikan. Terima kasih Bapak Fitri, kami semua mendoakan semoga keberhasilan dan kesuksesan untuk menjalani masa-masa pembelajaran di KGP sehingga selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan keafiatan dalam menunaikan tugas-tugas kewajiban. Kiranya ini yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pemaparan tentang diseminasi budaya positif sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 6 kepada Bapak Muhammad Fitri Mokhari PNSPD. Dipersilakan. Diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Ibu Prasekolah Ibu Isnawati dan izin untuk Bapak Ibu guru sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah disyukur hari ini ulun mengasalkan kegiatan di mana ini merupakan tugas aksi nyata dari calon guru penggerak. Di aksi nyata itu kami diisyaratkan membuat satu video di mana nanti video itu isinya adalah tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah masing-masing. Karena diisyaratkan itu, maka hari ini saya meminta izin kepada Ibu dan mudah-mudahan diberikan ke Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan kegiatan diseminasi. Diseminasi ini sendiri yaitu bertujuan agar pemahaman kami di calon guru penggerak khususnya di LMS kami bisa disebarkan paling tidak bisa dipahami dan dilaksanakan secara berkala. Ya, jadi itu mungkin dari kami. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian. Ulun mohon izin juga hari ini kalau misalnya ada pemaparan ulun yang salah atau pemaparan ulun yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, minta ridho, minta halal. Niat ulun ini hari ini untuk hanya menyampaikan materi, karena mungkin ulun ini lebih bukan tahu aja daripada berbuat pria mungkin. Jadi karena bukan lebih paham atau lebih memahami materi, tidak, cuma karena lebih dulu tahunya materinya, kemudian disuruh menyampaikan, maka inilah mungkin dari niatan saya untuk menyampaikan kegiatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan tentang modul 2.1 yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini untuk Bapak Ibu ketahui sekalian. Ya, salam dulu ya. Apa kabar Bapak Ibu berjaga? Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin ini karena awal kita ya kurang mengasah. Ini berikutnya di konsep hari ini yang ingin ulun paparkan, yang ulun sampaikan, konsep utama budaya positif hari ini yaitu karena yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, paradigma belajar ini ditekankan sekali oleh fasilitator saya sendiri. Kami itu Bapak Ibu di sana itu ada fasilitator namanya, yaitu fasilitator kami adalah seorang di LPMP Bandung. Dia adalah kalau itu dosen. Kemudian lu juga dibantu oleh seorang PP atau pengajar praktek yang kemarin datang, yaitu Ibu dari Takiso. Jadi kami setiap kegiatan difasilitasi oleh fasilitator, atau kata fasilitator itu mereka adalah pasukan udaranya. Jadi mereka yang mengajar kami, kemudian pasukan daratnya itu PP-nya.
yang langsung terjun ke lapangan. Jadi ada 2. Jadi kami setiap hari kegiatan ada fasilitator yang memperbaiki kesalahan-kesalahan kalau ada mungkin kesalahan, kemudian fasilitator nanti yang menerapkannya di lapangan. Tuh. Baik, konsep utama modul budaya positif itu perubahan paradigma belajar hari ini. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif. Jadi ada disiplin itu ada positif dan ada negatif. Kemudian juga kebutuhan dasar manusia. Nah di sini Ulun juga akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Kenapa termotivasi? Berikutnya, posisi kontrol restitusi. Nah, ini nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Kemudian juga yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas dan apa yang Ulun sampaikan hari ini kita sama-sama bisa membuat keyakinan kelas. Dan dampaknya nanti ujung-ujungnya adalah budaya positif di sekolah kita. Yang berikutnya lagi yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu cara untuk menangani masalah di kelas. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Kita juga nanti kalau di kurikulum merdeka mempelajari tentang profil Pancasila, di mana di situ ada beriman, kemudian berpengalaman global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Apa itu paradigmanya? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Terdiferensiasi itu adalah berbeda. Apa kata Pak Rahman kemarin, bahwa setiap anak itu adalah unik, mereka berbeda, mereka tidak bisa dinyatakan bodoh karena tidak bisa satu hal, makanya mereka berdiferensiasi atau berbeda, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk menjadikan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sendiri yaitu tentang pendidikan profil pelajar Pancasila. Berikutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, kalau kita biasanya mengetahui, kalau di situ dalam budaya kita, makna kata disiplin ini menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kita berpikir dulu bahwa disiplin itu patuh, disiplin itu ancaman, disiplin itu harus melakukan. Kita cenderung menghubungkan dari ketidaknyamanan. Kalau kita berdisiplin siswa, biasanya rasanya siswa itu tidak nyaman karena kedisiplinan itu. Berikutnya lagi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri. Jadi fokusnya adalah disiplin dirinya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam. Yang penting itu dari dalamnya, bukan dari luarnya. Mereka merasa melakukan sesuatu dari dalam diri mereka, bukan karena paksaan gurunya, bukan karena paksaan kepala sekolah dan lain-lain. Kemudian pada intinya disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta keberdayaan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sombongan, ancaman maupun hukuman. Nah, itu pada intinya bahwa disiplin positif itu tanpa sombongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Memang berat kalau kita melaksanakan ini, cuma karena kita terbiasa mendisiplinkan itu adalah sesuatu yang kurang enak pada siswa itu. Berikutnya kembali, kebutuhan dasar manusia. Kalau kita ingin mendisiplinkan seseorang, pasti kita harus tahu apa sih kebutuhan dasar anak kita itu. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5, Bapak Ibu sekalian. Di sini bertahan hidup. Contohnya misalnya anak-anak kita itu membawa sarapan atau membawa bekal. Ternyata ada satu anak misalnya mengambil bekal itu. Kalau kita nyatakan, oh itu anak itu nakal, kenapa dia mengambil? Padahal dia mungkin mempunyai kebutuhan dasarnya. Mungkin dia bertahan hidup ini karena kita tanyakan lagi, misalnya ibu guru tanya, kenapa kok kamu ngambil punya teman? Kata dia, saya di rumah tidak mendapatkan bekal. Nah itu kan dia bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Kemudian berikutnya lagi, kasih sayang. Nah jika ada yang mengambil makanan temannya,
Ternyata kenapa? Dia cuma ingin ditegur ibunya, ditegur bapak gurunya. Oh ternyata dia kurang kasih sayang ternyata di rumah. Nah jadi kebutuhan dasar manusianya itu adalah sebenarnya kasih sayang sendiri. Berikutnya lagi penguasaan. Ada juga anak-anak yang kadang-kadang ngambil punya temannya. Kenapa kamu ngambil? Makanan sudah ada, bawa bekal sendiri. Kemudian orang tuanya pastinya mengasih sayangi dia. Oh ternyata dia ingin menguasai teman-temannya, ingin jadi pemimpin di antara teman-temannya. Nah itu kekuasaan. Berikutnya lagi kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Nah ini dia. Kadang-kadang di kelas umum juga ada yang ribut, ada yang main, ada yang kenapa sebenarnya kita tak bisa nyalahkan. Ternyata mereka ingin bebas, ingin melakukan sesuatu, misalnya dia senang olahraga, ingin main bola saat itu sebenarnya dia maunya bukan matematika. Nah itu dia. Jadi kita memahami dasar itu, akhirnya kita begini siswa kita. Berikutnya lagi yaitu kesenangan. Nah ini kesenangan. Kadang-kadang anak-anaknya mengganggu, pukul kepala temannya. Ada kadang-kadang yang nyenggol temannya. Ternyata dia itu kesenangan aja. Rupanya dia tidak senang di rumah atau tidak senang di mana, maka dilampiaskannya di kelas. Maka dari itu kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Berikutnya kembali motivasi perilaku manusia. Motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu ini. Kenapa mereka tidak berdisiplin pasti mereka punya motivasi. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah ini motivasi yang kurang bagus. Mereka menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin di sini karena ia takut dihukum. Nah ini. Dan ia merupakan motivasi ekstrinsik dari dalam dirinya. Karena dia dihukum tidak berani, maka patuhnya karena gurunya, patuhnya karena dia diancam oleh seseorang, patuhnya karena ini. Nah itu dia. Itu kurang positif. Motivasi berikutnya yaitu mendapatkan imbalan. Nah biasanya dapat imbalan kalau kamu dapat bisa menjawab, misalnya saya dulu kalau mengerjakan matematika bapak kasih pulpen, ternyata tuh tidak bagus juga. Ternyata itu murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Ujung-ujungnya mereka ada temannya yang iri. Oh dia kok dapat, saya tidak berhasil juga bisa. Nah itu juga pun motivasinya dari luar diri dia, jadi kurang bagus juga. Nah ini yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebaikan diri sendiri, di mana murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebaikannya. Nah, kenapa yuk kita tidak buang sampah supaya teman yang lain tidak merasa kotor, supaya teman yang lain itu sehat. Nah, itu tidak ada. Makanya dia tidak buang sampah. Kadang-kadang kan dia buang sampah karena dia tidak tahu kenapa itu, karena pertanyaan itu. Nah, kemudian kenapa Pak saya harus pakai dasi? Nah itu pertanyaan itu harus diungkapkan sebenarnya. Sebenarnya kalau dia tahu sudah dia mampu, maka diyakinkan bahwa intrinsipnya dari dalam dirinya yang paling utama motivasinya itu menghargai nilai-nilai kebaikan dirinya akan terlaksana. Baik Ibu, berikutnya lagi konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini ada disiplin tapi identitasnya gagal, kepribadiannya gagal. Ini diantaranya yaitu hukuman. Hukuman. Nah ternyata hukuman ini suatu hal yang kurang baik. Di antaranya itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, itu memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, dan akhirnya murid rendah diri. Karena mungkin sering kadang-kadang kesal sama yang anak namanya Putra itu, karena dia paling jengkel sekali. Ternyata hukuman itu mungkin kalau dia kelas rendah diri ujung-ujungnya, maka kurang bagus itu. Berikutnya lagi yang disiplin dengan identitas gagal lagi, yaitu diantaranya penghargaan. Dulu berpikir juga mengerasi sama pas dapat penghargaan itu kan bagus. Kenapa kok gagal? Tidak efektif, merusak hubungan, memakai kreativitas dan hukum dengan sistem rating juga, serta merampas hak harga dirinya. Kenapa kok gagal? Oh ternyata penghargaan di sini penghargaan yang bunyinya adalah barang. Misalnya kalau kamu ranking 1 dapat hadiah, nah itu bukan motivasi kita artinya. Oh kamu hebat, nah itu motivasi, bukan dari bunyinya penghargaan. Berikutnya lagi, kalau identitas ini yang gagal, satunya adalah identitas yang sukses. Bagaimana identitas yang sukses itu disiplinnya? Yaitu yang pertama
konsekuensi. Nah ini sekarang ada yang namanya yang terbaru di pembelajaran kami itu adalah konsekuensi, bukan peraturan. Bukan peraturan, saya ini masih salah yang ini. Itu konsekuensi. Pertama, penguatan jangka pendek, tapi ada kekurangannya juga konsekuensi ini. Penguatan jangka pendek, kemudian poli monitoring berkelanjutan serta stimulus respon. Nah, konsekuensi ini saat itu misalnya berbuat sesuatu kesalahan si murid langsung ditegur. Nah, itu konsekuensi. Kekurangannya di situ, tidak berproses, tidak jangka panjang, tidak untuk dia ke SMP nanti ke SMA. Murid menghormati peraturan, nah ini positifnya. Tapi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena saat itu juga kita konsekuensinya itu kita stimulus, tidak boleh. Kenapa kalau melakukan ini? Nah itu bagus, cuman dia nggak merenungi kesalahan dia akhir di ujungnya. Nah ini yang paling utama, yang paling bagus menurut pendapat di kegiatan materi itu, yaitu restitusi. Nah ini mudah nanti kita turun sampaikan secara perlahan. Restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Restitusi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya bukan kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah itu restitusi itu akhirnya yang paling utama. Jadi itu segala hal yang terbaik. Baik, untuk pemahaman selanjutnya. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid kita. Yaitu ini pengertiannya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Nah itu dia. Jadi kita tidak menghukum, tidak mencela di sini. Kemudian lagi ciri-cirinya, bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada karakter, dan menguatkan dan pada solusi. Itu yang namanya restitusi. Ini yang ingin disampaikan di modul ini. Berikutnya lagi, perbedaan. Ini contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Misalnya hukuman. Kalau menghukum ini, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu hukuman ternyata kalau mengerjakan PR. Karena tidak ada hubungannya dengan mengerjakan PR dan tidak mengerjakan PR kalau disuruh menghormati bendera. Nah, guru marah dan murid menjadi takut ujung-ujungnya. Berikutnya lagi, konsekuensi. Beda hukuman dan konsekuensi apa? Guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah itu namanya konsekuensi. Kalau misalnya olahraga saat terlambat dia suruh keliling lapangan, itu konsekuensi namanya, karena masih menyambung dengan pelajaran tadi. Kalau hukuman misalnya, ayo kamu jewer peringatan kamu, itu hukuman namanya. Kalau mengerjakan PR misalnya hukum siswa hormat bendera, itu hukuman namanya. Jadi beda hukuman itu tidak ada depresiasi, tidak ada yang cocok dengan yang kejadiannya. Itu beda hukuman konsekuensi. Nah sekarang yang terakhir perbedaan adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah restitusi ini Bapak Ibu sekalian itu dibuat ada keyakinan kita baru disampaikan. Misalnya kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Itu dulu pertanyaannya. Kita harus tahu dulu. Oh ini Pak. Nah kamu kan kita sudah ada buat keyakinan kelas kemarin. Apa kira-kira kalau kamu mengerjakan PR nanti ya? Proses. Jadi restitusi ini butuh proses. Jadi ujungnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah itu dia tadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya lagi 5 posisi kontrol restitusi. 5. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Kalau kita pelajari restitusi tadi, kemudian ada teman, ada pemantau, dan terakhir yang paling bagus itu manajer. Nah restitusi. Berikutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini gimana ini? Ternyata ada 5 posisi kontrol dalam restitusi ibu. Yang pertama, penghukum. Kata si ibu gurunya atau bapaknya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu hukuman penghukum itu dia. Kalau dia yang pembuat rasa bersalah, berapa kali guru harus memberitahu kamu guru kecewa sama kamu. Nah, itu buat rasa bersalah si murid ini. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga kali ada bapak kamu salah. Ini yang tidak bagusnya kalau gurunya bukannya itu lagi, bisa ganti saya, ganti bapak gurunya, ganti guru yang lain.
maka posisi kontrol ini kurang bagus. Nah yang ini yang hampir bagus, pemantau. Kamu sudah mendengar apa peraturan konsekuensinya? Nah dia, ya Bu, saya tahu saya harus berdiri di depan yang bendera. Nah gitu. Maka dia secara internal dia melaksanakannya. Kemudian manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah itu tanyakan dulu. Kira-kira bagaimana kamu akan membangun kesalahan ini? Nah itu jadi begitu. Karena sudah ada kesepakatan kita apa kalau dia melanggar. Nah untuk pemahaman ini Bapak Ibu sekalian, Ulun akan menunjukkan sebuah video. Ini tentang guru SMA, karena videonya tidak ada lagi selain itu Bapak Ibu sekalian, supaya kita lebih memahami tentang contoh penerapan di posisi kontrol. Baik. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen?
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi ya? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol supaya lebih memahami saja tadi ulun sampaikan videonya. Yang mana posisi yang terbaik, bahwa yang terbaik adalah posisi manajer. Tapi posisi manajer kata pastor saya adalah posisi yang membutuhkan proses, jadi tidak ujuk-ujuk langsung bisa. Ya paling tidak 1-2 bulan, kemudian keyakinan kelasnya kita ulang-ulang. Nah maka terjadilah nanti prosesnya tadi, 5 posisi kontrol sebagai manajer. Nah selanjutnya kita akan melakukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah ini mungkin bisa Bapak Ibu jawab. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada kendaraan roda 2? Saya ingin bertanya mungkin kepada Pak Taufik, kira-kira kenapa kita harus menggunakan helm? Pertama, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya di bagian kepala. Jadi utamanya adalah untuk keselamatan. Jadi bukan karena takut polisi. Maka dari itu keyakinan itu timbulnya dari dalam dirinya, karena dia tahu kenapa melakukan sesuatu. Seperti misalnya kenapa kita memakai helm. Jadi terjadilah keyakinan bahwa dalam diri kita ingin selamat supaya tidak terbentur kepala kita. Jadi bukan takut polisi. Kalau takut polisi itu namanya hukuman, bukan keyakinan. Nah ini lagi berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker yang kemarin saat kita COVID-19. Jadi kita supaya sehat diri kita. Makanya ada yang tidak pakai masker, ada yang pakai masker. Keyakinanlah yang akhirnya membuat diri kita selamat gitu. Yang berikutnya lagi, Bapak sekalian, kegiatan pembuatan kegiatan kelas ini mungkin nanti bisa Ibu tanyakan, mungkin selanjutnya nanti Bapak boleh kasih, silahkan nanti. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, diskusi dan peraturan kelas, merumuskan peraturan kelas keyakinan, mengenai kegiatan kelas di kelas nanti. Kalau masih peraturan bukan keyakinan. Sebenarnya mirip-mirip peraturan dan keyakinan, cuma pelaksanaannya aja yang beda. Dan bisa, kalau bisa dilibatkan gurunya. Misalnya anak-anak sekalian kepengennya Bapak seperti apa? Saya ingin Bapak sarapan dengan kami saat pagi. Oh ya, saya laksanakan. Itu keyakinan kelasnya supaya melaksanakan itu. Jadi gurunya juga terlibat. Berikutnya lagi, bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah itu lebih abstrak, berupa pernyataan universal, dan positif, sedikit saja kemudian diingat sesuai dengan kondisi di kelas agar diterapkan semua warga kelas. Nah sekarang kita beranjak di Bapak sekalian kepada segitiga diskusi. Ini untuk menghadapi kejadian atau hal-hal yang tidak baik di kelas. Misalnya kayak kemarin saya menemukan Hereja ngantuk saat belajar. Nah ini segitiga diskusi ini sangat berperan di situ. Yang pertama, menstabilkan identitas, bahwa semua orang itu
pasti punya kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Yang penting kita bisa memperbaikinya. Kemudian balikan tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukannya? Pasti dia menyampaikan nanti, saya Pak begini. Nah itu pasti ada sesuatu hal, motivasinya pasti ada. Kemudian lagi menanyakan keyakinan kelas. Nah kita ada keyakinan kelas bagaimana, apa yang melanggar. Nah itu dari instruksi. Baik, untuk pemahaman ini ulun adakan video sedikit mengenai sedikit diskusi mengatasi masalah siswa di kelas. Videonya tentang manajemen. Katanya hari ini tak sehat. Sehat. Ada. Sudah sarapan? Udah. Kemudian tahu nggak kenapa Bapak wawancara? Tahu. Ya. Karena setiap orang itu punya kesalahan, Bapak juga sering melakukan kesalahan. Jadi dapat kalau ada kesalahan itu yang mungkin kita perbaiki, ya kan? Ya. Perbaiki. Ada pada hari Senin kemarin Bapak lihat Ereja itu mengantuk pas belajar, ya, kemudian Gara-gara berlipat kepalanya, matanya tidak kelihatan, jadi mengantuk. Benar nggak kemarin kita Senin mengantuk? Nah, kenapa mengantuk ini kan? Gara-gara itu namanya belajar siang pagi. Pagi karena tidak terbiasa. Soalnya ulangan. Soalnya kita sedang ulangan, kemudian gereja bacanya, jadi sangat ngantuk paginya. Kira-kira kalau kita sedang belajar atau sedang ulangan, keyakinan kelas yang mana yang dilanggar kalau sedang mengantuk itu? Yang nomor 4 ya, itu mengikuti proses belajar mengajar dengan baik. Nah ya, jadi mau dua-duanya sedang mengantuk, berarti dari segi proses belajar mengajar kan dengan baik lah. Ya, itu tadi. Nah, baik. Kira-kira menurut kamu senang nggak kamu dengan kesempatan keyakinan kelas kita yang sudah kita bentuk kemarin? Senang ya. Belajar dengan baik, ya kan, tidak melanggar, tidak melakukan benar ya, keyakinannya ya. Satu lagi, kira-kira kayaknya ke depannya bisa nggak rumah kita mengantuk lagi? Bisa, ya. Coba tanya lagi, bagaimana kayaknya supaya tidak mengantuk lagi kira-kira? Iya, membacanya di pagi hari ya, jam 7 atau jam 6 sore hari, ya kan? Kalau karena ini kemarin nggak belajar, jadi di besok ibunya belajar, jadi tak ngantuk ini kan? Jadi belajarnya di rumah di jam 7 atau di sore hari, ya kan, lebih baik lebih lama. Nah, itu dia tadi. Nah, kira-kira menurut Neneja siapa yang bisa mengingatkan Neneja supaya belajarnya lebih pada jam 7 jika Neneja tidak mengantuk lagi di rumah? Kira-kira siapa yang mengingatkan? Siapa lagi? Kira-kira lagi? Kamu mengingatkan ya. Jadi supaya kamu bisa diingatkan belajarnya pas waktunya. Jadi orang tua, ayah dan kamu ya. Nah, selain tadi bantuan orang tua dan ayah ibunya, kira-kira apa lagi yang dilakukan? Punya alasan masa apa yang jadi rumah?
Tidak punya. Atau HP? Hmm. Punya. Jadi sana ada alarmnya kan? Jadi nanti bisa dalam waktu beberapa alarm supaya lebih pagi, kemudian bisa bangun lebih pagi. Bisa. Nah, ya. Biasanya bangunnya saya jam 7 biasanya nggak jam 7. Kira-kira mulai besok bisa nggak manajer mulai melakukan hal tersebut? Belajar lebih pada jamnya, bisa ya? Ya, itu Bapak ya, saya dari Bapak. Terima kasih buat wawancara dan manajer. Itu tadi Bapak Ibu sekalian tentang kegiatan restitusi saya. Karena itu dadakan, jadi kemungkinan besar jawaban-jawaban siswa itu agak meleset-meleset sedikit. Dan saya juga jam 7 padahal saya jam 6 kan gitu. Jadi restitusi itu begitu, ada prosesnya, kemudian dia sadar pada dirinya sendiri dan dia bisa membawa tidak hanya di waktu SD ini, tapi juga nanti ke SMP dia. Artinya internal diri dia yang bergerak, bukan karena paksaan dari luar. Kemudian dia ke SMA seperti itu lagi nanti. Oh, dia ingat Pak Ipit dulu, kalau saya terlambat, maka saya harus memberikan alarm. Nah itu dari internal dari dirinya. Mungkin itu salah satu dari kegiatan restitusi yang bisa saya sampaikan. Cuma intinya kata fasilitator dan beberapa rekan saya kemarin dipelajari, ini butuh proses, tidak hanya ujuk-ujuk jadi, kemudian harus berulang-ulang lagi kita kasih tahu. Pastinya ya tidak happy-nya lah untuk mengasih tahu. Nah mungkin cukup itu dari saya. Minta halal kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang pas, mohon dimaafkan karena ini merupakan satu pembelajaran di ULUN juga. Mudah-mudahan bisa diterapkan di kelas ULUN pada ya atau untuk pelaksanaannya, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru sekalian kalau misalnya ada permasalahan yang sama melaksanakan kegiatan restitusi itu, silahkan mungkin nanti kita bisa berkoordinasi bagaimana. Itu mungkin dari saya. Cukup sekian, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya, bisa kita jadikan suatu pelajaran terutama bagi ULUN sendiri, karena ya harus dari internal diri sendiri, bukan dari paksaan dari luar. Mungkin dari saya, terima kasih. Terus sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Bapak Petri. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Acara selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.